Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pernah nggak sih Anda terlibat transaksi mungkin yang lumayan besar ya, misalnya mau ambil pembiayaan rumah atau mungkin investasi bisnis gitu. Terus kepikiran di balik layar itu sebenarnya apa aja ya yang dicek, apalagi kalau ada label syariahnya. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas satu topik yang ternyata penting banget, yaitu soal pemeriksaan akta dalam proses yang namanya uji tuntas hukum atau legal due diligence. Kita fokusnya ke konteks lembaga keuangan dan bisnis syariah ya. Bahan obrolan kita kali ini dari kutipan sebuah dokumen, judulnya Pemeriksaan Akta dalam Uji Tuntas Hukum untuk Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Lumayan padat nih isinya. Jadi misi kita bareng-bareng nih, kita mau coba bedah, kenapa sih ngecek dokumen hukum kayak akta itu bukan sekedar ya urusan administrasi atau formalitas aja. Justru ini kunci banget bak mastiin transaksi Anda itu sah secara hukum, terus adil, transparan, istilahnya clear and clean, dan yang paling penting buat kita di sini, nggak nabrak prinsip syariah. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Dan ini penting banget digarisbawahi ya. Uji tuntas hukum syariah itu memang ada lapisannya sendiri. Gak cuma soal sah atau tidaknya menurut hukum negara, tapi juga, gimana kepatuhan syariahnya di tiap detail. Akta itu ibaratnya jadi kayak pintu masuk utama lah. Lewat situ kita bisa lihat konstruksi hukum transaksinya, dan yang krusial, memastikan gak ada pelanggaran prinsip syariah. Contoh gampangnya, soal kepemilikan asetnya udah jelas atau belum, atau jangan-jangan ada unsur terlarang kayak misalnya riba atau gorar, ketidakpastian yang nyempil di situ. Oke, jadi ada lapisan syariahnya ya. Kita coba bedah satu persatu kalau gitu. Katanya ada 4 pilar utama nih. Pilar pertama yang katanya paling dasar, menelusuri riwayat kepemilikan. Kedengarannya standar ya, tapi apa sih sebetulnya risiko terbesarnya kalau kita anggap remeh hal ini dalam konteks syariah? Wah, risikonya besar. Ini kaitannya ke konsep syariah yang namanya milk altam. Artinya, kepemilikan penuh dan sah. Nah, konsep ini jadi syarat wajib di banyak banget akad syariah. Mau itu jual beli atau buy, sewa atau ijarah, sampai kongsi modal atau musyarakah. Logikanya simpel aja sih sebetulnya. Cuma pemilik sah yang punya kepemilikan penuh, yang punya hak penuh atau waliyah gitu, buat melakukan transaksi atas aset itu. Kalau kepemilikannya aja udah bermasalah, ya akadnya bisa goyah dari fondasinya. Nah, contoh di sumber kita menarik nih. Ada kasus bank syariah mau biayain rumah pakai skema murobaah. Itu kan skemanya bank beli dulu rumahnya, baru jual ke nasabah dengan cicilan plus margin, gitu kan? Betul. Nah, sebelum bank berani jual, dia wajib tahu pasti siapa pemilik sah rumah itu. Gimana caranya? Yaitu tadi, telusuri semua akta jual beli sebelumnya, sertifikat hak milik, pokoknya semua dokumen terkait. Dari awal banget sampai yang paling baru. Kebayang nggak kalau ada satu akta kelewat yang nunjukin, Nunjukin apa misalnya? misalnya, ternyata sepetak tanah di pojok rumah itu udah dijual ke orang lain. Gimana tuh? Wah, itu dampaknya bisa runyam banget. Transaksi murabahanya bisa cacat hukum negara, satu hal. Tapi yang lebih penting buat bank syariah jadi nggak sah secara syariah. Kenapa? Ya karena objeknya, rumah itu, ternyata nggak 100% milik penjual. Penjual di sini kan si bank ya, setelah dia beli dari pemilik awal. Ini jelas melanggar syarat sah jual beli dalam Islam. Risikonya, baik hukum maupun reputasi buat banknya, gede banget. Makanya, cara perolehannya juga penting dilihat. Ini hasil jual beli kah, warisan, atau hibah? Kalau warisan, nah ini perlu dipastikan lagi. Semua ahli waris yang berhak itu setuju nggak? Udah tanda tangan semua belum? Ini sejalan juga kok sama hukum kita, misalnya pasal 1320 KUH Perdata kan, salah satu syarat sah perjanjian itu ya kesepakatan para pihak. Detail lain nih, tadi disinggung juga soal status perkawinan pemilik. Itu juga dicek lewat akta. Iya dong, penting banget. Kalau pemiliknya udah menikah dan nggak ada perjanjian pisah harta, aset yang didapat selama pernikahan itu kan jadi harta bersama. Iya, harta gono gini ya istilah awamnya. Betul. Jadi kalau mau dijual atau mau diagungkan, perlu persetujuan suami dan istri. Harus dua-duanya tanda tangan. Kalau cuma satu pihak, wah, bisa jadi sengketa keluarga panjang urusannya nanti. Wah, iya ya, seringkali terlewat tuh hal-hal kayak gitu. Persis.
Jadi ujung-ujungnya, menelusuri riwayat kepemilikan ini tujuannya ya satu, memastikan siapa pemilik sah sebenarnya dan gimana status hukumnya. Biar apa? Biar transaksi nanti benar-benar clear and clean. Bebas dari cacat hukum, potensi penipuan, dan meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Jadi intinya, tanpa kepemilikan yang sah dan penuh, akad syariahnya bisa batal demi hukum. Fondasinya goyah. Oke, clear ya soal pilar pertama, soal kepemilikan, penting banget. Nah, selain soal siapa pemiliknya yang katanya nggak kalah rumit, apalagi kalau menyangkut perusahaan atau badan hukum gitu, adalah soal struktur dan jumlah kepemilikannya. Ini pilar kedua. Kenapa struktur perusahaan jadi penting juga dari kacamata syariah? Apa relevansinya? Relevansinya ke syariah itu ada beberapa lapis ya. Pertama, tentu terkait kepatuhan pada regulasi pemerintah. Kan banyak aturan soal kepemilikan modal di sektor tertentu. Nah, dalam syariah, patuh pada aturan negara yang baik itu juga bagian dari kepatuhan syariah. Kedua, ini juga menyangkut prinsip syariah soal sumber modal yang halal dan bagaimana pembagian kepemilikan dalam bisnis itu diatur agar adil dan transparan. Jangan sampai struktur kepemilikannya malah membuka celah untuk praktek yang nggak sesuai syariah nantinya. Oke, kita pakai contoh lagi ya dari sumber biar lebih kebayang. Ada perusahaan investasi, PI lah kita sebut, yang basisnya syariah. Mau beli 51% saham perusahaan sawit, sebut saja PT ABC. Sebelum deal, PI ini wajib menguliti PT ABC lewat uji tuntas. Apa aja yang dicek dari aktanya? Banyak. Mulai dari akta pendirian PT ABC itu sendiri, terus semua perubahannya kalau ada, struktur modalnya gimana komposisinya, siapa aja pemegang sahamnya, bahkan sampai ditelusuri lebih jauh siapa induk perusahaannya atau parent company, dan ada nggak anak perusahaannya atau subsidiary. Lengkap pokoknya. Hasil pengulitan itu bisa nemu apa aja tuh? Macam-macam. Bisa muncul temuan penting. Mungkin ada kewajiban tersembunyi atau ada batasan hukum buat PT ABC yang belum kelihatan. Misalnya nih, dari akta pendirian atau perubahan terakhir ketahuan kalau PT ABC ini statusnya PMA, penanaman modal asing. Artinya ada modal dari luar negeri yang masuk. Oh oke. Terus ngaruhnya apa? Nah, ini langsung ngaruh ke rencana akuisisi si PI tadi. Harus cek aturan daftar negatif investasi atau DNI dari pemerintah. Kalau DNI bilang asing cuma boleh punya, katakanlah, maksimal 49% saham di sektor sawit, ya PI nggak bisa dong beli 51%. Rencananya harus diubah. Kalau ini nggak ketahuan dari awal, bisa kena sanksi. Izin dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, bisa nggak keluar. Gagal total rencananya. Wah, fatal juga ya. Bisa jadi ada ranjau lain juga kan? Misalnya dari dokumen lain ketahuan PT ABC pernah nerbitin convertible bond. Itu loh, obligasi yang nantinya bisa ditukar jadi saham atau ada perjanjian gadai saham. Istilah syariahnya apa tadi? Rah al-asham ya? Gimana tuh? Nah, ini menariknya. Instrumen kayak convertible bond itu perlu dicermati banget dari sisi syariah. Kenapa? Karena ada unsur konversinya itu, kalau mekanisme dan syaratnya nggak jelas atau terlalu spekulatif, ada potensi masuk kategori gharar atau ketidakpastian. Itu kan dilarang dalam syariah. Gadai saham juga, rahan al-asham. Mekanismenya harus dipastikan sesuai prinsip rahan dalam syariah. Nggak boleh ada unsur riba atau eksploitasi. Belum lagi resiko bisnisnya. Anda kebayang nggak kalau tiba-tiba PT ABC gagal bayar obligasi itu atau utang yang dijamin pakai sahamnya? Wah, sahamnya bisa diambil kreditur dong. Betul. Struktur kepemilikan PT ABC bisa langsung berubah drastis. Posisi PI sebagai investor syariah yang tadinya mau jadi mayoritas bisa goyang. Mungkin malah jadi minoritas. Ini jelas bisa merusak strategi investasi awal mereka. Ngeri juga ya kalau nggak ketahuan. Makanya perlu dicek. Satu lagi, pemeriksaan struktur ini juga penting buat cek kepatuhan hukum persaingan usaha. Akuisisi sebesar ini perlu lapor atau minta izin KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha? Enggak. Ini bagian dari mitigasi resiko hukum biar semua aman terkendali. Jadi, intinya gitu, bongkar struktur kepemilikan itu penting buat memastikan kepatuhan regulasi dan syariah. Sekaligus mengantisipasi resiko tersembunyi yang bisa mengubah peta permainan. Oke, pilar kedua clear. Lanjut ya, pilar ketiga. Menilai kondisi entitas. Maksudnya, kondisi si subjek atau pihaknya, dan objek atau asetnya. Kenapa ini penting? Katanya kaitannya ke transparansi dan keadilan ya? Betul sekali. Ini soal memastikan kondisi sebenarnya dari apa yang mau ditransaksikan atau siapa yang terlibat. Ada beban
Atau masalah tersembunyi nggak yang nempel di situ? Ini harus dibuka semua biar adil. Prinsipnya, yaitu tadi, jangan sampai ada yang beli kucing dalam karung. Harus transparan. Kita pakai contoh lagi ya. Bank syariah mau kasih pembiayaan musyarakah, kerjasama modal gitu, ke PTX, perusahaan konstruksi, buat garap proyek infrastruktur. Pas tim hukum bank cek akta-akta PTX dan dokumen aset proyeknya, nemu fakta. Ternyata aset proyeknya, tanahnya, alat beratnya, itu udah jadi jaminan utang PTX ke bank konvensional. Ada hak tanggungannya nempel di situ. Nah, implikasinya jelas banget kan? Aset yang tadinya mau dijadiin modal patungan atau musyarakah itu ternyata nggak bersih, ada beban utang nempel. Nggak bisa langsung dipakai buat modal patungan gitu aja. Dalam syariah, khususnya akad investasi kayak musyarakah, aset yang disertakan itu idealnya harus clear and clean, bebas dari beban yang menghalangi penggunaan atau pengalihannya. Jadi, temuan ini harus masuk laporan uji tuntas. Biasanya plus rekomendasi. Misalnya, oke, musyarakah bisa jalan, tapi syaratnya jaminan ke bank konvensional itu dilunasi dulu. Hak tanggungannya dicabut atau diroya. Baru asetnya bersih. Selain asetnya, kondisi orang-orangnya juga penting ya. Masih di kasus PTX tadi, misalnya pas cek akta pengangkatan direksi dan komisaris, kok ada nama-nama yang mungkin rekam jejaknya di industri kurang bagus atau pernah kesandung kasus hukum? Gimana tuh? Nah, itu juga jadi pertimbangan. Mungkin nggak langsung bikin pembiayaannya batal ya, tapi pasti jadi semacam lampu kuning lah buat bank syariah. Bisa jadi bahan negosiasi ulang. Misalnya bank minta ada pergantian pengurus tertentu, atau bank minta syarat tambahan buat jaga-jaga risiko reputasi atau operasional. Masuk akal. Ada contoh lain soal kondisi entitas, misalkan PTX ini ternyata perusahaan TBK yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, terus ketahuan lagi kena sanksi suspend perdagangannya oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jelas selama masa suspensi, transaksi pembiayaan gede kemungkinan besar nggak bisa jalan, harus tunggu sanksinya dicabut. Dari sisi syariahnya gimana? Patuh sama aturan pemerintah yang tujuannya baik buat umum atau maslahah mursalah, itu juga bagian dari kepatuhan syariah. Jadi melanggar aturan OJK bisa bikin transaksinya jadi bermasalah juga secara syariah. Jadi intinya, menelusuri kondisi entitas lewat akta dan dokumen lain itu ngasih gambaran objektif ya. Betul. Gambaran inilah yang dipakai para pihak buat negosiasi yang fair dan buat menghindari risiko hukum atau sanksi nantinya. Ini soal transparansi penuh keterbukaan. Oke, sampai kita di pilar terakhir nih. Dan ini kayaknya puncak dari semua pemeriksaan tadi. Mengidentifikasi semua kewajiban dan hak yang nempel di subjek dan objek transaksi. Kenapa nih dibilang sangat krusial? Katanya ini langsung nentuin nilai dan keadilan transaksi. Ya, jelas krusial banget. Logikanya gini aja. Gimana Anda bisa tahu nilai sebenarnya dari sesuatu kalau Anda nggak tahu semua beban yang nempel di situ? Beban itu bisa utang, tanggungan, jaminan, macam-macam. Dan sebaliknya, gimana Anda tahu potensinya kalau nggak tahu hak-haknya? Misalnya piutang, aset lain, atau hak klaim. Nah, tanpa tahu semua itu, gimana bisa yakin kalau harga atau bagi hasil yang disepakati itu beneran adil buat semua pihak? Nggak bisa kan? Oke, kita pakai kasus investasi musyarakah tadi lagi ya, biar gampang. Antara PI, Perusahaan Investasi Syariah, dan PTY, Pengembang Perumahan Syariah. PI mau setor modal tunai, PTY setor tanah buat dikembangin bareng. Tim uji tuntas lalu menginterogasi akta-akta PTY. Apa coba yang ketemu? Bisa jadi macam-macam temuannya. Misalnya nih, dari akta-akta perjanjian PTY sebelumnya, ketahuan ada kewajiban finansial yang lumayan gede. Contoh, PTY punya utang di bank konvensional yang dijamin pakai personal garanti direktur utamanya. Itu artinya apa? Kalau PTY nggak bisa bayar? Aset pribadi si direktur bisa ikut disita bank. Itu satu. Terus, mungkin ada lagi, PTY pernah kasih corporate garansi buat utang perusahaan induknya. Jadi PTY ikut nanggung utang induknya. Ini semua kan beban finansial buat PTY. Artinya buat PI sebagai investor gimana? Artinya, semua kewajiban ini wajib hukumnya jadi pertimbangan pas negosiasi bagi hasil atau nisbah musyarakah nanti. Kalau ini nggak ketahuan dan nggak dihitung pas menilai kontribusi modal PTY, yang dalam hal ini berupa tanah, bisa-bisa PIY yang rugi nanti. Kenapa?
Karena porsi bagi hasilnya mungkin nggak sebanding sama resiko dan beban yang sebenarnya ditanggung PTY. Ini kan soal keadilan dan transparansi yang dituntut dalam syariah. Harus fair? Tapi nggak cuma beban ya, hak juga bisa ketahuan kan? Betul. Sisi positifnya juga bisa terungkap. Misalnya, dari akta lain atau laporan keuangan ketahuan, kalau PTY ini punya piutang besar yang belum tertagih dari pembeli rumah sebelumnya. Ini kan aset berharga, haknya PTY. Nilainya harus ikut dihitung untuk nambah nilai PTY dalam negosiasi musyarakah itu. Jadi berimbang informasinya. Jadi kesimpulannya, dengan membongkar semua hak dan kewajiban lewat penelusuran akta yang runut dari awal pendirian sampai yang paling baru, proses tawar-menawar atau offering dan acceptance dalam akad itu jadi lebih mantap ya, karena didasarkan info yang lengkap dan akurat. Begitu, Sam? Tepat sekali. Hasilnya, kesepakatan yang dicapai jadi benar-benar adil, transparan, dan memenuhi prinsip clear and clean tadi. Risiko sengketa di kemudian hari karena ada informasi yang ditutupi atau nggak lengkap bisa ditekan seminimal mungkin. Ini menyempurnakan akadnya secara substansi. Oke, jadi dari semua obrolan kita ini, kesimpulan besarnya apa nih? Kayaknya jelas banget ya pemeriksaan akta dalam uji tuntas hukum syariah itu bukan cuma soal centang-centang dokumen administrasi. Ini lebih kayak proses investigasi mendalam gitu ya, buat memastikan transaksi Anda itu berdiri di atas fondasi yang kuat, baik secara hukum negara maupun yang penting prinsip syariah. Bisa dibilang begitu ya. Proses ini membantu Anda memastikan objek transaksinya sah dan bersih. Nggak bermasalah. Lebih dari itu, ini kayak detektor dini lah buat risiko atau masalah tersembunyi. Dengan tahu semua hak dan kewajiban, Anda bisa menentukan nilai transaksi yang lebih fair, lebih adil. Dan akhirnya, negosiasi pun jadi lebih valid, lebih kuat dasarnya. Tujuannya yaitu tadi, mencapai deal yang clear and clean, biar nggak ada kejutan pahit setelah transaksi selesai dieksekusi. Ini langkah pencegahan yang krusial banget sebetulnya. Jadi dengan paham riwayat kepemilikan, struktur perusahaannya gimana, kondisi sebenarnya gimana, plus semua hak dan kewajiban lewat pemeriksaan akta ini, Anda jadi bisa lebih pede kan ya waktu mau transaksi di dunia keuangan dan bisnis syariah? Tentu, harusnya begitu. Nah, mungkin sebagai penutup nih, obrolan kita ini bisa bikin Anda kepikiran lebih jauh. Misalnya nih, melihat betapa rumit dan pentingnya proses cek akta ini, gimana ya peran teknologi ke depan? Apa mungkin teknologi kayak, katakanlah blockchain atau mungkin kecerdasan buatan, AI, bisa bantu verifikasi keaslian dan riwayat akta jadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih aman? Terutama buat transaksi syariah yang butuh kepastian berlapis gitu. Menarik itu. Atau coba pikir dari sudut pandang lain. Gimana ya implikasi etis dan hukumnya kalau meskipun udah dilakukan uji tuntas super cermat nih, ternyata tetap aja ada faktor kejutan yang signifikan, yang baru ketahuan setelah transaksinya selesai dan mengikat para pihak. Nah itu kan jadi pertanyaan lanjutan yang menarik juga ya buat direnungkan.